Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sedang Jumat Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memasuki bulan Rabiul Awwal, bulan yang istimewa, bulan yang dimana dilahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang istimewa. Diwafatkan juga di bulan ini, Rabiul Awwal. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah pun terjadi di bulan Rabiul Awwal. Karena itulah dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan sedikit menguraikan mengapa kita mesti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Seandainya malaikat, gak mungkin kita bisa meneladaninya, mencontohnya. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat diciptakan tidak punya nafsu. Sulit untuk mencontohnya kalau Nabi itu seorang malaikat. Nabi juga bukan jin. Bagaimana kalau jin? Sulit kita untuk mencontohnya. Bukan juga Superman, tapi manusia seperti kita, fisiknya manusia, makan, minum, mencari nafkah, menjemput rezeki, berkeluarga, punya anak, punya istri, sama dengan kita. Itulah kenapa kita bisa meneladaninya dalam keseharian kita, manusia biasa. Alasan yang kedua, karena Rasulullah itu teladan dalam segala aspek kehidupan, multi teladan. Dari bangun tidur
sampai tidur kembali, bahkan tidur itu bagian dari hal yang mesti kita contoh. Rasulullah SAW puncak akhlak yang paling mulia, paling istimewa, sehingga Allah memujinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung istimewa. Bukan sekedar baik, bukan sekedar mulia, tapi istimewa, sangat agung. Beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, sudah mendapat kepercayaan dari orang-orang sekitarnya Quraisy waktu itu, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Lahir yatim, umur 6 tahun piatu, yatim piatu, diasuh oleh kakeknya, lalu meninggal diasuh oleh pamannya. Umur 9 tahun sudah diajak oleh pamannya bisnis ekspor impor sampai lintas negara Syam, Syria. Ini begitu luar biasanya, mengalami terpaan cobaan yang amat sangat berat. Beliau sebagai seorang pemuda teladan dalam hidup kita, sebagai seorang suami yang teladan, bagaimana sikapnya kepada istri-istri beliau, sehingga khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Kemudian bagaimana sikap beliau sebagai ayah teladan bagi anak-anaknya, sebagai kakek teladan bagi cucunya. Bagaimana beliau mencontohkan ruku sujudnya lama, selesai sholat para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kok hari ini sholat ruku sujudnya lama, tidak seperti biasanya? Rasulullah menjelaskan, tadi cucuku Hasan Husain naik ke punggungku, tidak ingin mengecewakan cucunya, sampai sholat pun beliau memuliakan cucunya, teladan yang terbaik. Sebagai pedagang yang terbaik, belum menjadi diangkat menjadi nabi, belum mendapatkan Al-Amin, tidak pernah berbohong, selalu jujur dalam berbisnisnya. Sebagai seorang guru teladan yang terbaik, dai, mubalik, teladan yang terbaik. Beliau contoh sebagai pemimpin, sebagai panglima perang, beliau adalah teladan yang terbaik. Karena itulah di bulan Rabiul Awal kita membongkar kembali bagaimana Rasulullah SAW bisa menjadi contoh teladan yang terbaik dalam segi aspek apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik bagi orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan bagi orang yang berjumpa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat di zaman sekarang, di zaman era digital seperti ini, kemaksiatan makin menjadi-jadi, kemungkaran di mana-mana, kezaliman begitu luar biasa dipertontonkan. Ketika rakyat susah, makin susah, terpuruk ekonominya, pajak semakin naik, disusahkan kita. Pemimpin yang kita pilih wakil rakyat bahkan naik gajinya dengan berjoget ria. Ini sangat memilukan, memalukan. Inilah potret yang terjadi di negeri kita, jauh daripada meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita seringkali dikecewakan, kita seringkali bagaimana kejadian ini terus terjadi. Korupsi makin merajalela, kemungkaran makin terjadi-jadi, sehingga kita ingin mengharapkan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bagaimana caranya? Yuk kita kembali lagi
meneladani Rasulullah dalam keseharian. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu pun potensi untuk meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ibadahnya, dijamin Allah ampunan terhadap dosa-dosanya, dijamin Allah surga Allah karuniakan kepadanya. Tapi bagaimana ibadahnya, solat malamnya, tahajudnya. Aisyah istri beliau sampai tidak kuat menjadi makmum solat tahajudnya. Selesai tahajud, istri Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Hai abang, bagaimana sih abang ini sudah pasti masuk surga, ampunan terhadap dosa, begitu-begitu amat sih ibadahnya." Bahkan dalam riwayat, saking lamanya beliau berdiri ruku sujud sampai kakinya bengkak-bengkak. Allahu Akbar, begitu luar biasa ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah itu dipuji akhlaknya bukan oleh sahabatnya, keluarganya saja, tapi juga oleh musuhnya. Ketika dalam suatu saat, ketika beliau sholat selalu di masjid berjamaah, dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya setiap menuju sholat berjamaah di masjid oleh orang Yahudi. Suatu saat tidak ada yang menghina, tidak ada yang meludahi wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada masyarakat sekitar, "Mana orang yang suka meludahi wajah saya, yang menghina wajah saya, yang meludahi wajah saya?" Katanya tetangga tadi, "Sakit ya Rasul." "Sakit? Apa yang Rasulullah?" Dia datang ke rumah orang Yahudi tadi, dia jenguk, dia doakan, bahkan dia obati. Lalu orang Yahudi itu ngomong, "Hai Muhammad, setiap hari kau lewat di sini, saya hina, caci maki, saya ludahi wajahmu. Tapi ketika sakit engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, mendoakan saya, mengobati penyakit saya. Mulai saat ini saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya luar biasa. Akhlaknya saking istimewanya, beliau mengakukan seperti itu. Jangankan orang berbuat baik, orang berbuat jahat pun beliau melakukan yang terbaik kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itulah di bulan Rabiul Awal ini menjadi momentum bagi kita untuk meneladani Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah kepada istri, kepada keluarganya, kita teladani. Bagaimana beliau cara makannya, cara berumah tangganya, cara bekerjanya, cara memimpinnya, cara ibadahnya, seluruh aspek kehidupannya. Yuk kita contoh, sehingga dengan kita mencontohnya, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah momentum Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah, bulan wafatnya Rasulullah, bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan momentum perubahan dalam diri kita. Paling tidak minimal 3 sak kita lakukan. Pertama, menjadi orang yang saya aman bagimu. Dimanapun kita berada, aman bagi istri, anak, keluarga, negeri kita. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Menjadi orang yang menyenangkan dimanapun kita berada, menjadi orang yang menyenangkan. Itulah Rasulullah. Yang ketiga, saya bermanfaat untukmu, saya bermanfaat bagimu. Menjadilah orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Khairun nas anfulun nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi lingkungannya, keluarganya, bahkan negerinya. Kalau ini kita lakukan 3 sak saja, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Insya Allah seluruhnya melakukan ini, Allah karuniakan negeri kita, negeri yang barokah,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minassamai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini sungguh-sungguh iman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan dari langit, Allah turunkan keberkahan dari bumi, dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Semoga negeri ini menjadi negeri yang berkah, pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kami, dan juga kita bermohon kepada Allah, Allah hancurkan orang-orang yang berkhianat, pemimpin yang zalim, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang korup terhadap negeri kita ini, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innas samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum Rasulil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.